Seorang istri yang mencari suaminya. Udah 1 bulan ini suaminya pergi nggak ada kabar sama sekali. Pernikahan udah 2 tahun, udah dikaruniain seorang anak. Nah kemana suaminya ini? Nah selanjutnya kali ini namanya siapa Fel? Namanya Indri. Namanya Indri. Nah ini sekarang kita udah deket rumahnya Indri, kita mau jemput Indri ya, sekaligus langsung melakukan pencarian. Kita janjian di rumahnya. Nah pas sampai depan rumahnya, itu ya Indri ya? Ya, Indrinya bareng meja. Itu. Lagi ribut? Mbak, sorry nih, ini nggak apa-apa nih kita datang ke sini. Nggak apa-apa, Mas. Silakan duduk dulu. Hah? Lagi ada masalah mungkin? Iya. Atau mungkin kita pending besok aja? Enggak apa-apa, aku enggak. Nggak apa-apa? Iya. Yuk, duduk yuk. Iya. Gue sempat bilang sama dia, apa kita tunda dulu pencarian? Dan Indri bilang, nggak Mas, kita tetap ketemu dan kita akan lanjutkan pencarian. Nah inilah awal dia mulai cerita. Tadi siapa Mbak? Itu sepupu saya, Mas. Terus itu tadi kenapa kayak gitu, Mbak? Nah, dia mau pergi, terus saya larang dia pergi. Soalnya di sini juga kan biasa dia udah bareng sama anak saya. Terus saya juga kan di sini sendiri juga. Dia bilang sih dia mau ngekos, soalnya dekat sama kampusnya gitu kalau pas di sana. Ternyata suaminya sebelum pergi meninggalkan dia, suaminya ini mengalami perubahan. Mbak, dikasih tahu ke kita Mbak, mungkin seperti apa kronologisnya, jadi kita bisa lebih paham di sini. Jadi gini sih. Kita kan udah nikah selama 2 tahun sama Mas Toro itu. Nah, selama 2 tahun sih kita baik-baik aja. Kita juga udah punya anak, udah 1 tahun, anak aku tuh udah 1 tahun. Nah, belakangan ini tuh Mas Toro tuh agak jadi sedikit berubah sih. Nah, saya tuh curiga karena ada sepupu saya udah 2 bulan tinggal di sini, tiba-tiba ada masalah kayak gini. Suami saya tuh udah hilang selama 1 bulan, nggak ada kabar. Nah, maksudnya curiga Mbak, curiga sama siapa Mbak? Sama sepupu saya ini. Yang barusan tadi? Iya. Indri yakin perubahan suaminya ini disebabkan dari Amel, ponakannya yang datang 2 bulan yang lalu ke rumahnya. Masa sih sama ponakannya begitu? Gue sempat gak percaya sama Feli. Iya, jadi sebenarnya kalau Mbak bilang suami ada sedikit perubahan ya kan? Dalam arti ini berarti perubahan terhadap Mbak ya? Sebelum dia pergi. Iya. Oke, perubahannya itu seperti apa tuh? Ya jadi dia tuh lebih pendiam sih akhir-akhir ini Kak. Terus kalau misalnya dulu juga orangnya dia romantis banget, sekarang jadi lebih cuek banget, udah nggak pernah romantis. Semenjak ada Amel? Iya, semenjak ada Amel. Nah semenjak ada Amel juga, kalau misalnya jam makan siang nih dari kantor, anehnya tuh dia pulang dulu. Dari dulu dia kalau misalnya makan siang ya udah makan siang aja di kantor, nggak pernah pulang dulu. Kan ngapain juga gitu jauh-jauh dari kantor harus pulang dulu ke rumah buat makan siang doang. Udah gitu kalau misalnya ada masalah apa atau saya nanya sesuatu aja yang nggak usah pakai marah-marah, dia bawaannya emosi gitu. Terakhir dia menghilang, pamitnya kemana? Dia nggak ngomong apa-apa sih, tiba-tiba menghilang. Udah telepon ke kantornya, ke rekan-rekan kerjanya juga nihil, nggak ada apa-apa, nggak ada. Katanya sih dia cuti. Cuti? Iya, 1 minggu sih dia bilang. Oh, 1 minggu? Iya, tapi udah 1 bulan ini sampai sekarang juga nggak ada kabar. Berarti udah lebih 1 bulan bisa dikeluarin dong? Ya makanya saya juga masih nyari-nyari gitu, nggak ada kabar sama sekali. Keluarganya udah sempet nanya? Saya udah sempat nanya ke keluarganya, malah keluarganya tuh bilang dia udah 3 bulan nggak ada kabar sama keluarganya. Mungkin Mbak sorry punya hutang atau apa? Ada sih, saya pas lagi ke kantornya itu ada yang bilang malah dia udah ada hutang di kantornya itu. Hutang? Iya.
Keluarganya udah ditanyain nggak tahu, teman-teman juga nggak tahu. Iya, nggak tahu semua, nggak ada kabar dia. Kalau fotonya ada nggak? Saya boleh lihat foto-fotonya? Fotonya ada, sebentar saya ambil dulu. Indri ini yakin banget istri seorang perempuan pasti ada sesuatu antara Toro dengan Amel. Kita mulai dari mana? Paling kita, jadi itu saya kemarin agak pengen ada cari-cari info dari Mbak Tarsi sih. Mbak Tarsi itu siapa? Mbak Tarsi itu pembantu saya di sini. Mbak Tarsis masih kerja di sini? Enggak, nah itu dia. Jadi pas lagi hari suami saya nggak ada kabar itu pas hari pertama, nah besokannya tuh dia mau pulang nangis-nangis tuh bilangnya anaknya sakit. Sedangkan saya tuh mau nanya sama dia gitu tentang informasi suami saya, tapi dia pengen buru-buru pulang aja. Jadi nggak sempat nanya? Nggak sempat nanya, jadi saya mikir tuh pasti dia tahu sesuatu deh. Dia tahu alamatnya? Di Bogor sih, sekitaran Bogor. Kalau misalkan dari pembantu nggak ada kabar, kita coba ke orang tuanya ya. Karena orang tua ini biasanya lebih paham masalah anaknya ya. Iya. Oke, kita jalan aja langsung. Akhirnya kita melanjutkan pencarian ke tempatnya Bitarsi. Rumahnya di daerah Bogor. Jauh banget menuju ke dalam pedalaman Bogor Barat. Kita menuju ke sana. Sampai di Bogor hari sudah tengah malam. Ini masih jauh rumahnya. Emang di sini sih tempatnya, jadi desa kayak gitu deh Kak rumahnya. Iya itu kata orang pinter sih. Mas Toro tuh ada masalah besar, Kak. Orang pinter? Iya. Jadi aku tuh dapat rekomen dari temen sih, katanya suruh tanya aja sama orang pinter. Soalnya aku juga nggak tahu harus cari kemana lagi infonya. Ya udah aku coba ke orang pinter. Sama kita ya? Ada apa bang? Sebelum gua alihkan omongan, tiba-tiba ini driver kita banting setir ke sebelah kiri. Cuak. Waduh, ini jeblok gimana nih? Hah? Ngantuk ya? Lihat apaan? Mana nggak ada orang juga, ini kan di hutan. Apa? Orang apa? Ngantuk kali bang. Dari di depan atau gimana? Di depan. Bener? Beneran bang. Orang langsung gitu ya, kita kesini kaget dong bantu setir. Driver kita ini ngelihat segelebatan orang. Sekelebatan bayangan orang. Hampir nabrak mobil kita. Langsung dibanting ke kiri sutirnya. Tias. Untungnya orangnya ketabrak. Wah. Tuh. Oh kan? Kayu lagi aduh. Tadi lihat gak sekelebatan? Nggak tahu. Kamera ada yang dapat nggak? Nggak. Kamera ada yang dapat nggak? Akhirnya kita berusaha dorong itu mobil supaya bisa dipakai lagi untuk jalan. Karena perjalanan ke rumahnya Bitarsi masih jauh. Goyang-goyangin yuk. 1, 2, 3, 4, 5. Guys, udah bro. Oh, ada kucing ya? Yaudah masuk aja deh, masuk aja. Hah? Kayaknya ada yang aneh deh mas. Aneh apa itu? Mungkin kucing lagi cari makan kali. Aku dari tadi udah nggak enak hati gitu. Udah, masuk ya, masuk ya, yuk. Ya kalau ngantuk deh, mana yang... Indri yakin banget ini pasti ada hubungannya dengan orang pintar, Mas. Kenapa bisa ada kucing di situ? Kenapa ada sekelebatan bayangan hitam orang lewat di mobil kita? Gue bilang sama Indri, udah mungkin kebetulan saja. Jadi nggak usah terlalu dilebih-lebihkan. Lanjut pencarian ke rumahnya Bitarsi. Sampai di pedesaannya, kita tanya dari satu orang ke orang yang lain. Dan akhirnya begitu kita tanya sama salah seorang ibu-ibu di sana, dia menunjukkan itu mas rumahnya, warna biru. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Bitarsi. Waalaikumsalam. Bu Indri. Iya. Ada apa Bu? Ini ada apa Bu? Bisa ngobrol sebentar, Bi? Ya Ibu maju aja sebentar, Ya. nggak apa-apa Ibu. Ini dari nggak Antv. apa-apa. Iya nggak apa-apa Ibu. Apa-apa. Saya cuma mau ngobrol aja sebentar aja. Kok
kok rame banget Bu? Ya udah Bi. Kenapa? Ada apa? Ini Bi, Bapak tuh udah 1 bulan nggak ada kabar. Ini Bi tahu apa nggak sih tentang Bapak? Saya nggak tahu apa-apa Bu. Emang Bapak nggak pernah titip pesan apa gitu buat saya? Nggak boleh bilang-bilang kan Bu. Jadi gini Bi, ya ini kan kita niatnya datang ke sini pengen minta tolong sama Bibi. Ya kasihan, ini Mbak Indri ini, ya udah cari kemana-mana nggak ada kabar sama sekali. Ya, ini yakin banget kalau Bibi ini pasti tahu sesuatu. Nggak apa-apa Bibi, nggak usah takut. Saya nggak tahu apa-apa Pak. Saya teh cuma dibilangin pas Bapak teh mau pergi, cuma dibilangin nanti jangan bilang-bilang Ibu ya. Udah ngomongnya tuh cuma begitu aja Pak. Makanya teh saya langsung pulang, takut keceplosan ngomong sama Ibu. Padahal saya juga nggak ngerti apa yang mesti saya bilang. Saya nggak tahu apa-apa. Nah, Bapak sama Amel itu katanya, Bibi tahu nggak? Iya kalau sama Non Amel sih ya kadang-kadang saya emang lihat sih Pak. Cuma ya gitu Bu, namanya Bapak kan laki-laki, Neng Amel teh perempuan. Kadang teh suka bisik-bisik gitu. Maksudnya? Dua-dua gitu. Maksudnya dua-dua bisik-bisik? Iya, saya maksudnya juga saya nggak tahu bisik-bisik apa Pak. Cuma sering aja lihat saya lagi ngepel, saya lagi beres-beres. Teh Bapak pulang kerja, nanti teh Neng Amel nyamperin, terus mereka ngobrol gitu. Oh, itu kan hal biasa. Iya, tapi kan ngomongnya kayak yang nggak mau ngomong kenceng-kenceng gitu, ngomong pelan-pelan. Terus masa cuma ngobrol aja gitu? Iya, Kalau ya misalnya di gitu. rumah kayak gini. Bu, kayak gimana sih nih? Kayak kalau Bapak sama Ibu gini kan jauh-jauh, ini teh deket-deket ngobrol-ngobrol gitu. Terus Nah, apa saya juga lagi? suka takut. Takutnya nanti teh saya jadi salah ngompor-ngomporin malahan. Iya gini deh Bu, saya juga kasihan nih sama Ibu. Saya sering lihat Bu, mereka teh deket-deketan gitu Bu. Hah? Kayak ya orang yang ya gitu, saya pikir mah kayak pacaran kali Bu. Berarti mereka ini apa romantis itu? Iya, kalau orang deket-deketan kan namanya apa Pak? Ya iya. Pokoknya kalau saya ngeliat dia gitu Pak, risih deh gitu. Makanya saya teh ya waktu Bapak bilang jangan bilang Ibu teh saya langsung berpikir wah ada apa-apanya nih, makanya saya langsung udah pulang aja gitu Si Pak. Bapak bilang kayak gitu? Iya, waktu Bapak mau pergi tuh bilang nanti jangan bilang Ibu ya. Sering dia kayak gitu? Iya, kalau duaannya mah sering Bu. Sering? Sering Kak? Apa aku bilang kan? Pasti ada apa-apanya. Terus dia pasti sering pergi berdua kan, Bi? Iya, kalau pergi berdua mah emang sering Bu. Amel pergi berdua sama Bapak? Iya, pergi sama Bapak. Itu kalau makan siang itu pulang ke rumah terus sama Joni itu? Ditemenin sama Neng Amel, dilayanin sama Neng Amel. Tapi bukannya mereka saudara kan? Iya, tapi saudara kok begitu? Astagfirullahaladzim. Ini saudara loh. Ini ponakannya loh. Keterlaluan banget dia tuh. Ibu jangan marah sama saya ya Bu ya. Aduh, saya Ya kenapa kamu juga nggak bilang sama saya selama Ya, ini? saya kan takut Bu, namanya dipesenin Bapak nggak boleh bilang sama Ibu. Dia kan cuma takut. Iya Mbak. tapi kan udah tahu kayak gitu loh. Iya maksudnya kan pas lagi saya nanya tuh Bibi harusnya ngomong sama saya. Jadi posisi dia lagi bingung Bu, takutnya nanti saya disalahin terus gimana? Ini aja saya bingung nih sekarang. Ya tapi kan itu, aduh itu tuh udah kurang ajar banget itu anak. Udah numpang, udah dibiayain sama saya, masih kayak gitu. Ibu jangan marah-marah Bu. Tenang Bu ya. Sabar Ibu. Emosi di situ Amel. Siapapun orangnya pasti emosi lah. Terus bapak ini pergi, kenapa Bi? Ya kalau perginya mah nggak tahu Pak, cuma bawa barang-barang gitu, koper gitu pergi terus bilang sama saya jangan bilang Ibu ya. Itu. Oh dia bawa koper juga? Iya pergi kan bawa barang. Kan saya Soalnya, takut. soalnya Amel juga ikutan pergi, Bi. Dan yang Amelnya ikutan Iya, juga. pergi, ikutan pergi, makanya. Makanya saya bilang apa tuh? Jangan-jangan mereka tuh udah janjian di luar, cuma berangkatnya sendiri-sendiri. Ya saya juga mikir kayak gitu. Kemarin saya tanya Amel juga nggak mau ngomong apa-apa, malah dia langsung pergi aja. Benar tuh berarti. Dikasih tempat numpang, dikasih makan, dibantu, ditolong. Ini malah ngerebut suami orang. Astagfirullahaladzim. Kak, tunggu sebentar ya, aku mau nelfon dulu. Telepon siapa? Amel? Amel ya? Ya udah. Sambil telepon aja.
Coba lagi. Ya. Yaudah kita sambil jalan aja. Kalau misalkan nanti nyambung kita langsung ke sana. Kalau nggak mungkin besok ya. Tahu usahain aja sekarang ya. Yuk. Berkali-kali telepon, tapi ternyata handphonenya nggak aktif. Ya udah, akhirnya kita antarkan Indri ini pulang ke rumahnya. Indri ini udah nggak sabar untuk ketemu sama Amel. Dia minta pencarian untuk lanjut langsung ke tempat kontrakannya Amel. Dia SMS Amel, dia minta dikirim alamat kontrakannya dan kita menuju ke sana. Pas sampai kontrakannya Amel, kita ketok pintunya, nggak ada jawaban. Kita panggil-panggil, nggak ada jawaban. Pas nggak lama kemudian, Kok kayak nggak ada ya? Ini tapi bener kok Kak. ini bener nggak sih rumahnya Albar? Ini bener. Albar mana? Bar, bener nggak? Nggak bener nggak rumahnya? Bener nggak rumahnya? Ya betul ini. Bener Kak, ini bener kok. Siapa? Hah? Siapa ya? Ada suara. Mbak, Amelnya ada? Amel nggak ada. Amelnya mana ya? Nggak ada. Ini bener kontrakannya Amel? Kos-kosannya Amel. Bukan, cuma kontrakan saya. Mbak, boleh turun sebentar nggak? Kita mau ngobrol. Aduh, enggak deh. Kak, di atas aja yang ngobrolnya. Saya juga sebentar aja, Mbak. Nggak usah di atas aja ngobrolnya. Emang ada apa ya? Maksudnya ini di atas gini ngobrolnya? Iya, nggak Nggak apa-apa. sopan banget ini ya. Kita ke sana gitu. Nggak usah. Sini aja. Bukannya Amel di sini ya kosnya? Oh, enggak, ini kontrakan saya, kosan saya. Tapi kenal sama Amel kan? Amel, iya kenal. Kenal? Teman saya. Satu kos ini? Enggak, dia cuma nginep doang waktu itu semalam. Emang tadinya mau ngekos di sini, cuman nggak jadi karena dia nggak suka, jadi nggak jadi ngekos di sini deh. Amel ini numpang ternyata di kontrakannya temennya itu. Sambil dia cari kontrakan yang lain atau kos-kosan yang lain. Oke, Amel sekarang tinggal di mana ya, Amel ya? Amelnya itu sekarang sih katanya dia mau ngekos di Pejaten. Iya, cari kosan di Pejaten katanya. Ada nomor teleponnya nggak? Minta dong. Oh, nomor teleponnya ada sih. Iya minta dong. Atau Feli aja beli di sana. Ini satu Yaudah, orang Kak, deh, ke Feli atas deh. aja ya, saya nggak. aku yang ke atas ya. Ya Feli aja deh. Iya Iya ya. Mel, bawa kamera ya, Feli ya. Iya. Setelah dapat dari temennya, kalau ternyata Amel ini kontrak di sebuah tempat, kontrakan di daerah Pejaten Raya, gue sama Indri sama Feli menuju ke sana. Tim berusaha nyari, ya tim berusaha kita sebar alamatnya, patokannya juga kita berusaha sebar di situ dan akhirnya dapatlah kontrakannya Amel. Permisi. Misi. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Misi. Assalamualaikum, Mel. Cari siapa ya? Ini Mas yang tinggal di kontrakan ini apa? Bukan, ini punya orang tua saya, Mas. Oh gitu. Yang Iya. tinggal di sini Amel bukan? Oh, Amel. Amel. Oh iya, Amel. Waktu itu sih dia cuma baru ngasih DP doang sih, terus langsung pergi. Buru-buru gitu. Di sini. Belum. Maksudnya ngasih DP, berarti dia bakalan tinggal di sini dong? Kayaknya sih, soalnya kemarin juga dia buru-buru sih. Habis ngasih uang, ngasih DP langsung pergi. Gitu, soalnya ditungguin sama temennya itu yang pakai mobil gitu. Temennya cewek apa cowok, Mas? Cowok sih, Cowok? soalnya Pakai berjenggot mobil? gitu, pakai mobil. Enggak, Pasti Mas Toro deh. Mobil kan banyak, mobil apa? Iya, emang mobil apa, Mas? Nah, mobilnya gede lah pokoknya. Sedan atau Jeep? Sedan. Sedan. Aku makin yakin banget deh. Emang Mas Toro Mas Toro ada mobil sedan? Ada. Tadi bilangnya ngekos di sana, tapi orangnya nggak ada. Ya saya nggak tahu Sekarang aja pas dijemput mobilnya, sama mobilnya cowok. sama warna apa mobilnya Mas? Biru. Biru. Jangan-jangan cuma mirip. Kita kan belum pasti itu Toro atau bukan. Cuman yang pasti di situ informasinya Amel sudah ngasih DP untuk kontrakan tersebut. Nah berarti kan dia akan kontrak di situ. Kita nggak usah khawatir. Kita udah tahu tempatnya. Kita tinggal gampang nyarinya. Kita harus cari sekarang. Kita harus cari sekarang. Emosi di sini Indri. Telepon Amel ini. Mau telepon Amel lagi? Iyalah. Ya, Orang udah, dia coba menghindar banget jadi orang. Pasti ada apa-apa. Ya kalau menurut aku sih dia nggak menghindar ya. Kayaknya dia emang lagi ada
keperluan. Ya udah jelas-jelas dia ngehindar banget. Ya kan kita nggak tahu dia kayak gitu kenapa. Bisa jadi dia ada nggak cocok mungkin di kos-kosan itu. Halo? Halo? Mel, kamu di mana? Aku mau ketemu kamu sekarang juga. Aku ada di kos yang kamu bilang mau tinggal di situ loh. Pejaten. Di Pejaten. Deket kan? Di mana dia? Kemang dekat kan. Di Kemang, dia di Kemang. Ya pokoknya aku mau ke sana sekarang ya. Kamu tungguin di situ, jangan kemana-mana. Share location ya. Kamu sekarang share location ya ke aku. Ternyata bener. Begitu sampai Kemang dikasih tahu alamatnya, Indri langsung turun dari mobil, nyamperin rumahnya di situ dan langsung ketemu dengan Amel. Dimaki-maki Amel. Ada Amelnya. Isi apaan sih sakit? Sini. Isak! Kurang ajar banget ya kamu ya jadi sepupu ya. Kurang ajar apanya? Kamu ternyata selingkuh sama ini sama suami saya. Selingkuh apanya sih? Ya kamu bisa nggak sedikit hargain aku selama ini? Ya bisa gak sih ngomongnya pelan, ha? Lo lebih tua dari gue ya, tapi gue gak suka kalau lu ngomong sama gue, ha? Lu jangan pakai tunjuk-tunjuk kayak gitu. Ya lu tuh gak sopan, lu tuh anak kecil. Lu yang gak sopan, terus datang marah-marah ngapain, ha? Terus lu selama ini kenapa bohong? Ngomong di kos di sana, sekarang udah di sini. Ada nggak lu jelasin ke gua? Ya nggak ada, lu menghindar selama ini. Aku bukan yang ngindar, aku juga pusing banyak kerjaan ya. Masa aku harus mikirin Banyak kerjaan? Lu tuh kuliah. Lu bilang mau ngekos di sana, gua udah datengin semua tempat-tempat yang lu bilang mau di sana, tapi lu nggak ada sama sekali di sana. Oh, lu nyariin gue, ha? Lu bohong sama ini sama gua. Gue gak bohong, kalau dengerin dulu penjelasan gue. Kalau lu nggak bohong, kenapa lu nggak ada di sana? Ya gue Kenapa lu ngehindar kalau misalnya gua minta informasi dari lu? Gue bukan yang ngindar, Kak. Gue udah kesibukan. Terus selama ini lu berdua di rumah sama suami gua tuh ngapain? Siapa yang bilang, ha? Siapa yang bilang sama gua? Lu sih yang banyak tau gak jadi? Lu jangan kayak gitu ya. Ya lu juga. Lu tahu gak sih lu masih kecil? Selama ini gua biayain lu nggak tahu diri ya jadi anak. Ya gue tahu lu siapa, lu juga harusnya tahu. Lu selama ini tinggal sama siapa sih? Ya gue tahu gue tinggal sama lu. Udah. Udah deh lu jangan sok minta dikasihanin ya. Gue gak minta dikasihin, gue mau ngejelasin lu. Gak usah sok nangis-nangis deh. Mbak, udah dulu mbak, udah dulu. Dong biar dia jelasin baik-baik. Lu gak kasihan lihat lu nangis ya. Gue juga gak minta lu udah. kasihanin, gue cuma minta dengerin dulu. Lu jangan depan orang. Ya kak, selama ini dia udah bohong sama aku. Udah dulu, dengerin dulu, kasih kesempatan dia ngomong. Tolong kasih kesempatan dia ngomong. Walaupun dia salah tapi dia punya hak untuk ngomong. Iya, Tolong kasih kesempatan. biar dia jelasin dong. Aku tuh mau jelasin, aku gak ada hubungan apa-apa sama Kak Toro. Sumpah demi Allah, aku gak ada hubungan apa-apa, Kak. Aku juga sama dia masih keluarga kok. Aku juga sebenarnya kasihan sama dia. Kayak ngeliat dia pulang kerja gitu, kayak banyak beban, banyak yang pengen dicurahin. Tapi aku tanya dia gak pernah mau jawab. Aku juga sayang sama kakak, sama ponakan, sama Mas Toro. Aku gak mungkin kan nyalatin sama. Demi Allah, aku gak tahu apa-apa. Kamu denger kan? Ya tapi kenapa dia harus menghindar ya aku tanya. Nangis di situ Amel. Kaget di situ Indri. Beraninya kamu sumpah ya. Kamu nggak bohong, kamu nggak takut dosa. Enggak mbak, saya nggak takut dosa. Saya ngomong apa adanya. Lah terus informasi Debbie, Tarsi itu apa? Jangan langsung menerima ya informasi yang mentah begitu mbak. Jangan percaya sama orang yang mbak sendiri nggak dekat sama orang itu. Mbak, maafin dia. Dia nggak tahu apa-apa. Mbak harus minta maaf sama dia. Mbak salah paham selama ini. Ya udah maafin aku udah salah paham sama kamu, maafin aku.
Ya, aku juga salah sama kamu dan udah kamu sama ini. Cuman aku tuh kehilangan banget Mas Toro. Udah 1 bulan dia gak ada kabar sama aku. Aku tahu juga cuma buat nyari, tapi juga gak tahu harus nyari kemana. Aku juga gak tahu harus cari kemana, makanya aku kayak baik-baik sama kamu dari waktu itu. Aku minta maaf sama kamu dan nuduh kamu. Iya nggak apa-apa lah, kayak kakak janji gitu. Jangan denger kata-kata orang, kan belum tentu bener juga. Iya aku tahu, tapi kan kamu tahu juga perasaan aku kehilangan suami udah 1 bulan gak ada kabar sama sekali, Aku juga Mel. tahu kak, aku juga sedih, aku juga nyari. Cuman gimana lagi, aku nggak tahu. Alhamdulillah akhirnya Indri tersentuh di situ. Dia merasa dia khilaf, dia merasa dia emosi. Ditanya sekali lagi sama Indri, bener kamu tidak selingkuh? Tidak, Mbak. Kalau ada kabar tentang Mas Toro, kamu kabarin aku ya, Mel. Pasti kak, pasti aku juga pengen ketemu sama dia kak. Aku juga kabarin aku kalau ketemu. Iya. Ya, ya udah ini kan alhamdulillah udah nggak ada salah paham sekarang ya. Sekarang kita terus nyari ya, kerjasama. Kalau kamu juga ada informasi Amel, tolong kabarin kita ya. Iya. Ya coba tanya sama temen-temennya atau keluarga ya. Kalau ada informasi apa-apa hubungin kita ya. Kita saling bantu di sini sama-sama mencari ya. Oke, udah yuk kita lanjut lagi pencarian ya. Nanti kita. Terima kasih ya. Ya. Terima kasih ya, Mel. Ya, makasih banyak ya. Mohon maaf ya. Ya. Satu hari kemudian, 2 hari kemudian, 3 hari kemudian, Indri ini ngubungin kita. Feli ngasih kabar ke kita, Man, Indri mau melanjutkan pencarian. Dia bilang dia punya informasi tentang Toro dari temennya yang namanya Anggi. Ayo Man, kita kesana Man. Sampai rumahnya Indri, Feli ini kan ngebuka pintu gerbang tuh. Tiba-tiba dia nginjek sebongkah tanah di situ. Klek. Assalamualaikum. Aduh, Apaan sih? kok tanah sih? Ya tanah aja nggak apa-apa. Isi. Mbak. Assalamualaikum. Isi. Assalamualaikum. Ada siapa? Udah tuh bisa janjian. Bentar ya, aku pusing banget. Hah? Udah sih. Iya. Kenapa, Feli? Apa ini, Kak? Ya. Astagfirullahaladzim. Taruh sini. Iya. Taruh sini. Tidurin sudah. Ya, aduh. Ini Bajunya aman. Baju aman. Ya, ini Baju aman. Sini. Ya. Apa yang bisa? Aduh. ini kenapa, Mas? Aku nggak tahu udah di hidup. Lurusin kakinya, lurusin. Ini mundur lagi nih. Minyak angin. Kak? Bel. Kak? Coba ini apa? Kasih angkat sini deh. Sini. Hidung ya. Jangan. Tapi masih. Nadinya di sini. Sudah ada minum. Gak lama kemudian Feli ini sadar. Kita tanya kenapa Vel? Ada apa Vel? Kok kamu tiba-tiba jatuh kayak orang nggak sadar? Kakak kamu kenapa-napa? Apa, Bel? Kenapa sih kok aku di sini? Kakak pingsan loh. Jatuh lagi, Bel. Mual nggak? Mual pusing nggak? Tadi pusing banget, tapi kok aku di sini ya? Tadi sebelumnya emang. Enggak, tadi kamu jatuh di sini. Oh ya? Iya, tadi di situ kakak pingsan. Jangan.
Gimana rasanya kak? Udah mendingan? Bentar deh. Udah baik kan? Iya, pusing banget aku. Kakak emang lagi sakit ya? Iya, dari kemarin udah gak enak badan ya. Terus tadi tiba-tiba pingsan kayak gitu kenapa kak? Gak tahu. Aku cuma nginjek apa sih tuh? Kayak tanah gitu. Terus gitu puyeng banget. Enggak. Semua Aku sih curiga gitu sih kak. Apa ya? Jangan-jangan itu dari tanah kuburan kak? Tanah kuburan? Dia mana kuburannya? Iya mas, jangan-jangan itu tanah kuburan mas. Ingat kan kata orang pintar? Bahwa Mas Toro ini ada masalah besar. Jangan-jangan ada orang yang ngirim tanah kuburan di rumah kita. Waduh. Emang sebenarnya dari tadi baru berangkat juga aku kurang fit badannya. Tapi Mual. Ya, mungkin dia mual aja. Jadi pas ini apa? Pas berangkat ke sini dia udah tadi di mobil udah batuk-batuk, udah gak enak badan, pusing. Jadi menurut gue sih gak ada hubungannya sama tanah itu. Udah. Nah, apa Feli gini aja, Feli kalau apa masih mual, pusing, istirahat aja dulu. Bentar. Aku mau Toilet? Hah? Iya. Coba temenin Bar. Iya. Ya, mudah-mudahan lah, insya Allah mudah-mudahan sembuh, gak ada apa-apa kok ya. iya sih kak. Gak apa-apa, emang tadi dia mual, emang perjalanan juga dia agak gak enak badan tadi. Capean kali. Oke Mbak, ini gimana ya? Katanya dapat informasi tentang temennya Toro. Iya sih kak. Iya, namanya siapa? Anggi. Ya udah, ini berarti kamu udah janjian sama Anggi. Udah, aku udah janjian. Janjian di mana? Di kafe daerah Depok kak. Di Depok. Iya. Dia juga ntar ke sana ya? Berarti? Iya, nanti dia ke sana. Oke, udah langsung aja ya. Ini keburu malam takutnya. Oke, iya. Kita ke Depok ya. Nanti Feli biar nyusul aja. Ambil tas dulu ya iya. kak. Ya. Tunggu ya. Iya. Udah, mendingan. Udah gak apa-apa. Udah nggak apa-apa kak. Iya udah nggak apa-apa kok aku. Mbak Indri dapat informasi sebuah kafe tempat ketemuan sama Anggi. Kita menuju ke kafe tersebut. Kak. Kamu istirahat dulu aja ya, gitu ya. Ini udah sampai ya? Kamu mau makan apa? Makan dulu. Nanti aja deh. Aku di sini dulu aja ya. Istirahat dulu aja ya. Udah datang belum sih itunya? Belum sih, belum ada ya kayaknya. Nggak ada ya? Nanti ya, coba aku telepon lagi aja nanti. Kita tunggu aja sampai telepon situ ya. Kita tunggu sini aja. Pas sampai kafenya, orang yang namanya Anggi dicari sama Indri di sana, nggak ada. Gue minta tolong sama Indri, coba deh telepon lagi. Kok sampai jam segini belum nyampe. Ditelepon lagi, mati handphonenya. Ditelepon lagi, mati handphonenya. Nunggu kita 30 menit, 45 menit, sampai 1 jam lebih kita nunggu di kafe itu. Kak, handphonenya nggak aktif lagi. Handphonenya nggak aktif deh. Nggak aktif. Sinyalnya mungkin. Atau di SMS dulu deh. Udah aku SMS. Ya. Nah, gue nanya sama Indri. Ini kok nggak ada kabar. Handphonenya juga mati, di SMS juga nggak bisa. Nah, Indri bilang, kita udah janjian mas di sini. Tapi kok nggak ada yang datang ya? Kita ke rumahnya aja mas. Emang rumahnya di mana? Nggak jauh kok dari sini. Ya, atau gitu kan langsung aja ke rumahnya. Kita susulin aja gitu ke rumahnya. Iya, kamu tahu rumahnya nggak? Tahu sih. Tahu. Tahu. Lumayan dari sini, jauh nggak? Lumayan. Nggak terlalu sih, nggak terlalu jauh. Ya udah, mending dari tadi ke sana aja. Ya udah kita samperin aja. Iya. Oke, ini bagusnya. Akhirnya kita menuju ke rumahnya. Pas sampai rumahnya, yang bukain pintu adalah ibunya. Ya, si Bu. Iya. Ibu, ada Angginya? Ada apa ya? Saya mau ketemu Anggi, Bu. Ada Angginya di dalam. Ya tadi kita udah janjian, Bu. Cuman Angginya nggak datang-datang. Lagi tiduran. Kok nggak tidur sih, orang udah janjian. Udah tunggu, iya dari tadi kita udah nungguin di sana lama banget. Iya, iya.
Pas kita masuk ke dalam, astagfirullahaladzim. Ini Anggi? Iya. Astagfirullahaladzim. Anggi, kamu kenapa? Astaga. Handphone aku hilang. Hah? Waktu kita tanya kenapa ini Anggi, dia bilang dia habis kecelakaan dan handphonenya kecopet. Maaf banget Andrea. Tadi aku jatuh. Aduh, nggak apa-apa, Anggi. Dan handphone aku dijamret. Dijamret di mana? Tadi di jalan. Terus kamu bisa kayak gini? Tadi aku sebenarnya mau ketemu kamu kan. Terus rupanya di jalan tiba-tiba ada 2 orang dari belakang. Terus nabrak? Iya, nabrak. Dia minta maaf sama Indri, nggak bisa datang tadi waktu di kafe. Oh, ternyata Anggi ini kecelakaan. Dompetnya jatuh dicopet orang, makanya handphonenya dan barang-barang lainnya nggak bisa diambil. Nggak tahu kemana karena diambil sama pencopet. Maaf banget ya Andrea, aku nggak tahu gimana mau hubungin kamu. Nggak apa-apa, cuma aku tadi udah nungguin lama di sono, kamu nggak datang-datang, jadi aku samperin ke sini, Gi. Pokoknya kamu kayak gini, aduh. Iya. Ini nggak dibawa ke rumah sakit aja, parah ini. Udah, tadi sudah dibawa ke rumah sakit. Tadi tangan aku sakit banget sama ini. Di kepala aku juga. Kenapa itu? Kena apa kepalanya? Ini tadi juga terbentur. Oh ya ampun. Ya kita tanya sama Anggi, mau ngasih informasi apa tentang Mas Toro ini. Kita jelaskan, kita di sini mencari keberadaannya Mas Toro. Mas Toro ini udah hampir 1 bulan nggak pulang-pulang. Pihak kantornya bagaimana? Anggi bilang, pihak kantor itu taunya Mas Toro cuti. Iya, jadi kan sebenarnya kan saya dikasih tahu sama Indri. Iya. Kalau katanya Anggi ini dapat informasi tentang atau punya informasi tentang Toro, betul? Iya mas, saya teman kantornya. Dan kemarin itu dia juga ada ngomong mau cuti seminggu. Dia udah bilang sama kamu kalau dia mau cuti? Sudah bilang. Tapi cuma seminggu ya? Cuma seminggu, tapi beberapa bulan dia udah nggak ada di kantor. Oh. Jadi sampai sebulan dia udah ternyata nggak masuk kantor lagi? Iya benar. Itu izin cuti seminggu dia bilangnya kemana atau ngapain gitu, Mbak? Saya kurang tahu juga kalau untuk itu. Izin kantor cuti 1 minggu, tapi kok nggak ada kabar? Perginya sama siapa? Keluarga yang mana? Penasaran kita dong. Dia nggak cerita apa-apa? Dia nggak pernah cerita apa-apa kalau masalah pribadi dia. Mbak Indri kan pernah cerita, katanya kata teman-teman kantor kalau Mas Toro ini jadi pendiam. Iya, jadi pendiam kayak ada masalah begitu. Pernah cerita nggak sama Anggi? Kalau untuk problem masalah dia belum pernah cerita. Cuman kan waktu kemarin dia sempat nelpon untuk minta di berkas-berkas kantor dia untuk dikirimin ke alamat rumah dia. Anggi bilang pokoknya terakhir dia itu minta tolong sama saya, tolong disiapkan data-data perusahaan dia untuk dikirim ke alamat kontrakannya. Alamat kontrakan, data-data perusahaan. Nah, untuk apa data-data perusahaan? Ya, kamu nggak nanya sama dia waktu dia telepon minta berkas-berkas itu ada keperluan apa gitu? Waktu beberapa hari yang lalu aku sempat tanya, cuman katanya ada urusan pribadi. Urusan pribadi. Nah terus dia nggak masuk kantor sampai sebulan itu? Karena ini kan istrinya juga ditinggal pergi sama dia. Dia nggak ada kabar sama sekali loh, Gi, selama 1 bulan ini. Iya, saya juga nggak tahu. Katanya ada urusan pribadi gitu aja. Saya nggak tahu mas. Katanya untuk urusan keluarga. Nah lo rumah kontrakannya siapa? Saya juga nggak tahu mas. Katanya itu tempat tinggal dia. Loh mbak nggak curiga? Kok dia tinggal di kontrakan nggak sama istrinya? Saya sempat curiga mas, saya sempat tanya ngapain tinggal di kontrakan, bukannya udah punya rumah sendiri. Dia bilang, Toro bilang kalau dia pengen menyendiri. Dia benar-benar nggak pernah cerita gitu sama kamu? Kalau cerita dia nggak pernah ada sama sekali. Mungkin dengan alamat ini bisa membantu kamu.
Itu kapan sih Mbak dia nyuruh untuk ngirim berkas-berkasnya? Beberapa hari yang lalu. Oh. Baru dong ya? Ya kasih ya Bu. Ini Kak, ini alamatnya. Iya mau. Apa ini? Coba aja Ini saya ke alamatnya situ. sih di Tangerang. Dari Anggi dapat alamat kontrakannya Toro. Kita langsung menuju ke sana. Hari itu juga, malam itu juga kita menuju ke sana. Tim kita sebar, tim kita coba cari informasi alamatnya. Tanya ke sana, tanya kemari. Buru-buru Indri ini nggak sabar pengen ketemu sama Toro. Ya udah makasih Yang iya. Makasih itu udah ngasih alamat buat aku. Yanti ya, semoga bisa membantu Yanti. Makasih banget ya, kamu cepet sembuh Yang Ya, makasih ya Mbak ya, cepat sembuh ya. Yuk kalau kita samperin aja langsung ini. Ayo. Makasih ya. Makasih ya. Makasih Yang iya. Mana ini? Lurus satu. Hah? Sini. Coba tanya-tanya deh. Mbak, Ibu. Ibu. Iya. Ibu, ini yang numpang nanya. Kontrakannya Haji Dede di mana ya, Bu? Haji apa Dede ya tadi? Haji Ade. Haji Ade. Oh, Haji Ade. Iya, Ibu. Tahu nggak, Bu? Kayaknya sih di sini deh Mas. Iya. Itu ada gang kecil, ada masuk gang kecil itu ke kanan dikit. Kayaknya Ini ada- Bu, gang ini yang depan. Sampai di sana, tanya sama beberapa warga di sana, dan ketemulah sebuah kontrakan yang kecil, sederhana. Pakaian-pakaian Toro di situ dijemur di depan. Ini ya, atau mana nih? Ini apa ya? Pas kita mau ketok pintunya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lantunan ayat suci Al-Quran dibacakan di dalam rumah tersebut. Malikin nasi ilahin nasi min syarril waswasil khannas alladzi waswisu fi sudurin nasi minal jinnati wan nas. Pelan-pelan pintunya dibuka dan dia ngelihat di situ. Astagfirullahaladzim. Indri ngelihat sosok suaminya sedang baca ayat suci Al-Quran dalam kondisi kepalanya diperban. Astagfirullahaladzim. Kenapa tinggalin aku sama Bilkis? Mas gak sayang sama aku. Mas kenapa selama ini tinggalin aku? Bilkis tuh nyariin Mas tiap hari. Toro tapi nggak banyak bercerita. Dia cuma diam, dia nangis di situ. Dia berusaha menahan air matanya. Sampai Indri pun mendesak. Mas Toro nggak sayang sama saya. Mas Toro nggak sayang sama anak saya. Mas Toro nggak sayang sama Bilkis, Mas. Mas nggak ingat sama Bilkis, Mas. Aku istri Mas. Kenapa Mas gak mau jujur sama aku? Mas gak sayang aku sama Bilkis, Mas. Mas gak sayang aku. Mas sayang. Begitu dia dengar nama anaknya, dia meneteskan air mata di situ. Dia nggak tega begitu disebut anaknya. Seorang ayah yang tidak sayang sama anaknya, nggak mungkin dia tega. Dia nangis di situ. Mas sayang sama kalian. Mas sayang sama ini. Mas kenapa jujur sama aku? Maafin Mas. Maafin Mas, pasti nggak terbuka kalau Mas lagi salah. Dia cerita kalau dia saat ini sakit keras. Ada kanker di otaknya. Mas kena sakit. Mas sakit apa, Mas? Mas sakit kanker.
Mas, kenapa nggak jujur sama aku selama ini? Aku tuh istri, Mas. Aku tuh mau ngurus Mas. Astagfirullahaladzim. Cobaan apa yang diberikan Allah kepada hambanya ini? Keluarga yang tadinya harmonis, keluarga yang tadinya saling menyayangi, tiba-tiba Allah turunkan cobaan pada suaminya. Diberi rasa sakit yang luar biasa di otak suaminya dan ternyata itu adalah kanker. Mas gak boleh tinggalin aku. Mas gak boleh tinggalin aku sama Bilkis, Mas. Makanya Mas tinggalin kalian. Bukan gitu caranya. Kalau gitu Mas gak sayang sama aku. Mas gak sanggup kalau kamu sedih, apalagi kamu nangis. Mas gak sanggup. Mas gak boleh tinggalin aku. Aku gak bisa tanpa Mas. Toro cuma diam. Dia lihat istrinya dengan berkaca-kaca. Dia nangis. Dia peluk istrinya di situ. Dia cuma bilang, tolong jagain anak saya. Tolong jagain Bilkis baik-baik. Tolong jagain Bilkis baik-baik. Aku sayang sama kalian. Aku nggak ingin kalian ikut sedih. Sebentar lagi Toro akan dipanggil sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nangis di situ Indri. Aku nggak bisa tanpa Mas. Bilkis nggak bisa tanpa Mas. Biar jadi anak yang baik, yang bukannya Mas lakukan ini semua. Mas gak boleh tinggalin aku. Mas gak boleh tinggalin aku. Mas, jangan tinggalin aku. Mas, tolong bawa ke rumah sakit, Mas, jangan tinggalin aku. Toro tidak sadar sedikit. Detak jantungnya lama-lama mulai lemah. Kita antar dia ke rumah sakit. Sampainya di rumah sakit, ditangani langsung sama dokter yang ahlinya. Sampai sekarang kita belum tahu gimana keadaannya Mas Toro. Tapi kita berharap Mas Toro dikasih kesempatan Allah untuk punya umur yang panjang, untuk berkumpul sama anak dan istrinya, untuk bentuk keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Ingat, ya, cobaan itu diberikan dari Allah kepada hambanya yang Allah sayangi. Ya, Allah sangat suka dengan hambanya yang diberi cobaan dan kemudian dia berdoa, kemudian dia meminta, kemudian dia mohon sama hambanya, kemudian dia mohon sama Allah, ya Allah, kenapa ya Allah Engkau beri aku cobaan, tapi kenapa ya Allah Engkau tidak angkat cobaan itu ya Allah, tapi kenapa Engkau tidak ambil cobaan itu ya Allah, dan sehingga aku tidak pernah mengalami susah ya Allah. Ternyata Allah punya rencana. Setiap hambanya yang sangat dicintai Allah, di saat dia berdoa, di saat dia minta ampunan sama Allah,
Allah sangat menikmati itu. Allah sangat sayang hambanya. Sehingga Allah tidak langsung menerima doa hambanya. Sehingga Allah tidak langsung mengabulkan doa hambanya. Tapi Allah biarkan. Tapi Allah sayangi hambanya. Tapi Allah pengen hambanya itu lebih dekat lagi dengan Allah. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Saudara-saudaraku, jangan pernah berpikir negatif sama Allah. Segala sesuatu yang kita alami hari ini adalah yang terbaik dari yang terbaik. Waktu Allah itu tidak pernah telat. Di saat kita saat ini dikasih ujian Allah, itu yang terbaik, ya. Itu yang terbaik, yakinlah itu yang terbaik. Jangan pernah berpikir negatif sama Allah, karena Allah pada dasarnya sayang sama kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.